Cuman jangan sesekali dia pengen ngambil anak, pengen nemuin anak loh. Terus tolong utang-utangnya diselesaikan gitu loh. Karena kita juga kan perlu biaya untuk anaknya. Utangnya juga kan bukan sedikit. Perkembangan kasus dengan Yendri gimana teh sejauh ini sampai saat ini? Gimana bang? Mau abang apa saya ngomong? Ini kemarin sempat tertunda dulu ya beritanya karena kemarin saya ada urusan keluarga dulu ya, mungkin untuk kelanjutannya secepatnya kita urus ya bang ya. Mungkin rencananya kita mau lapor, cuman nggak tahu di mana nih lapornya, mungkin kita serahkan ke Apa yang mau dilaporkan Bang Acong? Jadi ini proses ini masih berlanjut, masih dalam berproses secara hukum. Cuma memang kemarin kan lebaran, iya betul. terus momentumnya rasanya tidak enak gitu kan. Masih ada kasihan dan masih memberikan ruang kepada dia untuk beretikat baik. Tapi sampai hari ini sedikit pun dia tidak etikat baik. Betul. Ya, bahkan gini nih, saya lihat Yendri ini kurang ajar nih lama-lama dia. Karena begini, dalam permasalahan rumah tangga ini, saya melihat justru sama dia ini malah dijadikan bahan pansos gitu. Ini apa-apaan gitu, bukan mau menyelesaikan dengan anaknya gitu. Iya. Di sini ada seorang anak, ada seorang bayi yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya, salah satunya Yendri adalah seorang bapaknya. Betul. Makanya dalam kesempatan hari ini pun saya menyampaikan dan saya sampaikan dalam 2 minggu ini Yendri tidak mau beritikat baik, Iya. kita akan laporkan ke polisi. Kita sudah tidak main-main lagi untuk Iya. melakukan pidana terhadap dia. Itu. Kemarin dia ada ini bang, dia bikin di instastorynya katanya mana ya apa yang kemarin keluar katanya kok diem sibuk atau apa, katanya dia kayak ngeledekin gitu orang. Ya itu maksud Pantes saya gak kurang sih seorang ajar. Yendri Ya. gitu kan sama kita mantan mertuanya nih ngomong seperti itu kan nggak pantas dong, bener nggak pantas. Kalau dia mau niat baik berarti dia sudah di Jakarta bang. Kalau seperti itu dia nggak ada kerjaan, nyentil lagi kali. Tadinya aku bilang udah biarin dulu deh, yang penting tahu-tahu ada panggilan aja, karena dia emang nggak ada niat baik gitu. Dia dari apartemennya dia itu cuma setengah jam loh ke tempat Lebaran saya. juga nggak datang ya? Oh nggak ada. Harusnya kan Nggak lebaran ada. dia nengok anak ya. Betul. Nengok bayi apalagi jadi masalah gitu. Nggak Nggak ada. Nggak ada. Dia jadikan ini pansos sama dia itu. Iya betul. Nggak ada datang ke rumahnya ya. Nggak ada. Itu yang maksud saya kurang ajar dia lama-lama gitu. Malah dia kemarin ya yang disampaikan sama Tiara Merlin tadi, malah mana tetangga yang berkuar-kuar kan berarti ngarep. Itu yang maksud saya pansos. Iya, apalagi bilang tetangga, coba itu nggak sopan banget, songong banget gitu. Iya. Iya, kok. Dia nggak ada kerjaan, Iya. hanya tidur mungkin nganggur, iseng, malah dijadikan permasalahan dia sendiri jadikan pansos. Lihat akibatnya nanti. Iya. Dari ini Komnas juga dia udah dipanggil tapi dia nggak datang. Nggak datang dia. Oke, Teh Tiara sendiri merespon cuitan Yendri di medsos yang dinanyain tetangga sebelah tadi seperti apa? Merasa tersinggungkah atau langsung nyolek Yendri langsung atau menunggu atau bagaimana? Saya kan nanya keluarga dulu nih, ada sini nyolek gitu kan ini karena saya kan mau apapun itu gitu kita musyawarah dulu kan. Ya udah repost aja katanya, ini jawab aja, biarin tantang aja. Otomatis saya tersinggung dong, langsung pengen jawab gitu. Kalau nggak dijawab dia malah keenakan, bener nggak? Malah keenakan. Aku jawab gini, ini mau ngapain lo gitu kan, kamu mancing lagi lah, tunggu aja tanggal mainnya, aku bilang gitu kan. Emang saya bener gitu, kita mau lapor ya lapor, karena saya di sini minta keadilan gitu, minta hak anak gitu. Kalau misalkan dia masih sayang sama anaknya, ayo urus, selesaikan masalah dia. Kalau misalkan nggak sayang nggak masalah, kita mah sebenarnya nggak masalah. Cuman jangan sesekali dia pengen ngambil anak, pengen nemuin anak loh. Terus tolong utang-utangnya diselesaikan gitu. Karena kita juga kan perlu biaya untuk anaknya. Utangnya juga kan bukan sedikit, kan? Gitu. Ya, Bang Acong memang dari sisi lawyernya Teh Tiara, bagian mana sih Teh Tiara yang dirugikan sehingga berniat untuk melaporkan Yendri? Satu begini, kewajiban seorang tua, seorang ayah ini mendidik, membesarkan, memelihara dalam artian bertanggung jawab terhadap psikologis anak, terhadap kebutuhan anak.
Ini kan tidak ada, sama sekali diabaikan sama dia. Iya. Tanggung jawab itu tidak dilakukan. Itu perbuatan melawan hukum menurut saya. Kalau anaknya terlantar gara-gara dia nggak ngasih makan gimana? Apalagi dia kan ada penghinaan juga dulu ke Monik, bilang Monik bau terasi katanya gitu bang. Itu kan apa sih namanya itu coba? Ya. Coba, aduh menjatuhkan banget, dia penyakitan bla bla, padahal nggak ada, itu semua fitnah gitu. Jadi alasan dia aja main perempuan lain apa, banyak kok perempuan, banyak korban yang sama dia di ini, banyak kok. Tenang aja, pokoknya untuk perempuan-perempuan juga yang korban si Henry, ayo silakan keluar semuanya biar kita serbu tuh si Henry. Bang, atas cuitannya tersebut, atas ketidakadaan itikat baik ini sendiri, berarti ini tidak tertutup pintu damai ya bang untuk Henry ya, tes juga ya. Iya. Cuitan dia yang tadi disampaikan oleh Tiara Merlin ini itu sudah bentuk tidak ada etikat baik. Iya. Bahkan dia pakai kasus ini untuk pansos dia. Iya. Makanya kita masih baik kita nih. Ini Tiara Merlin masih baik. Jangan dulu bang, kasih waktu dulu, siapa tahu dia yang baik. Iya. Makanya paling 2 minggu. 2 minggu tidak ada etikat baik. Henry siap-siap. Kita laporkan ke polisi. Nah, kalau untuk kasus utang piutang itu gimana teh? Mau dikejar terus atau akhirnya direlakan seiring dengan nanti niat untuk melaporkannya di 2 minggu ke depan? Atau akan menjadi laporan baru maksudnya atau tidak? Ya jadi laporan juga ya, masuk nggak sih kalau Utang itu? piutang ini tetap dia harus bayar. Namanya juga mas kawin. Mas Jadi kawin terus mas kawin tuh sampai kapanpun ya emang harus gitu kan. Terus utang yang lainnya beda, selain mas kawin ada lagi gitu loh. Selain mas kawin dia utangnya banyak. Banyak banget dia, makanya apa aja udah saya bantu, sekarang dia seperti ini ya otomatis kita ini banget gitu. Jadi utang mas kawin yang tidak dibayar sampai sekarang. Nggak seperak pun nggak dibayar, malah dia istri lagi hamil aja ditinggal. Dan bukan tidak punya ya, tidak punya, tapi sengaja tidak bayar deh. Iya. Berarti Teteh sendiri sebagai mantan mertua lah ya, Iya. atau sebagai eyang dari anak Henry, tidak melihat itikat baik seorang bapak terhadap anaknya ya? Nggak ada sama sekali ya sampai sekarang? Nggak ada sama sekali dia, tapi niat dia itu kayaknya mau baikin aku, itu dia mau niatin yang ngambil anaknya. Aku udah tahu kok gelagatnya dia gitu, dia ngebaikin, tapi aku nggak bisa lah. Padahal aku kemarin nunggu dia datang nggak sih ke rumah gitu. Padahal ada kabar juga dia udah di Jakarta aja gitu kan, ada kabar lah dari teman-temannya selentingan, ada Yandri kok udah di Jakarta. Apa susahnya sih tinggal datang ke rumah? Mana ada, dia nggak ada. Saya tunggu loh, saya tiap hari di rumah nunggu, pengen lah gitu kan kalau dia punya niat baik, tapi nggak ada sama sekali. Malah dia kemarin ada acara apa di stasiun TV apa gitu kemarin. Susahnya sih tinggal ke rumah gitu, nggak ada dia. Berarti nggak ada, dia malah nge-tag saya di Instagram nyenggol. Berarti dia nantang dong kalau begitu ya bang. Ya. Nantang dia. Oke. Saya malah senang aja kalau dia ada di jeruji besi. Sampai saat ini bulan Juni ini usia anaknya udah berapa tahun? Nah, udah 2 tahun lebih. Nah, Udah 2 tahun lebih. sempat menanyakan sosok ayah nggak? Enggak, ya taunya yang di sana aja. Yang sekarang bersamanya ya? Nggak tahu sama dia. Emang dia orang-orang nggak ngurus kok. Benar-benar ditelantarkan. Benar ditelantarkan. Ih, kalau ketemu tuh kasihan banget. Kasihan banget. Jadi dia ada siapapun, ini ayah, ini gitu. Jadi banyak ayahnya akhirnya dia, karena banyak yang sayang sama dia. Karena kenapa emang saya memikirkan nasib anak ini kok malang banget gitu. Iya. Bang, untuk kasus penelantaran anak sendiri ini ada pasal tersendiri apa gimana? Oh ada. Jadi mungkin dia ada beberapa pasal yang nanti kita jeratkan ke dia dalam laporan kita ke polisi. Cuman tetap di internal kita akan gelar perkara. Nanti diskusikan dengan pihak kepolisian pasal apa nih yang lebih pas buat dilakukan. Karena kayak tadi umur ini baru 2 tahun. Dari lahir sampai hari ini tidak dinafkahi. Iya. Gitu kan? Nah, ini kan sudah tanggung jawabnya itu dia benar-benar diabaikan sama dia. Itu maksud saya adalah penelantaran. Jelas Undang-Undang Perlindungan Anak nanti yang akan kita jerat pasalnya di laporan polisi ini. Berarti masih ditunggu 2 mingguan lagi kira-kira? Kita kasih waktu 2 minggu Per hari ini? per hari ini. Nanti kalau tidak ada etikat baik lanjut ya bang. Lanjut ya.